Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan pergantian bearing CVT ya guys ya, yang di sini ya guys ya. Ya, bearing bambu yang di sini, ini udah saya lepas bearing bambunya ya. Sama bearing kecil ya, yang di sini ini belum saya lepas ya guys ya. Masih ada ya. Jadi saya melepasnya pakai ini ya, kunci T10 ini, masukin sini terus dipukul ya. Nah sebenarnya yang rusak ini, yang sering rusak itu yang kecil ini ya guys ya, yang di bagian pinggir ini ya. Nah yang ini ya, yang kecil ini ya, yang 6302 nih kalau nggak salah kodenya. Kalau yang bearing bambu ini sebenarnya jarang sekali rusak ya guys ya. Dia tuh rusaknya kalau pas ngelepas aja ya guys ya, dipukul nih lama-lama kan banyak ya, dipukul ini tadi. Sebenarnya yang bambu ini jarang banget rusak, biasanya yang rusak yang kecil ininya, karena ini bearingnya kecil tapi menanggung beban yang begitu beratnya ya guys ya, kayak kehidupan kayak kehidupan kita ya guys ya. Jadi kalau CVT kalian ada suara yang kasar-kasar, nah kemungkinan tuh di bearing CVT bearing puli belakang ini yang kecil ini guys ya. Cuman kalau ganti harus satu set sama bambunya, karena yang bambu ini walaupun nggak rusak tapi waktu pelepasan dia akan kena pukulin, dia akan rusak ya guys ya, kan seret ya. Nah ini saya pakai punyanya Aspira ya guys ya, karena yang ori itu mahal banget guys. Saya beli yang Aspira aja, moga-moga ini awet ya guys ya. Aspira ini guys ya, Aspira ini sekitar 50 ribuan guys. Kalau yang ori itu 100 ribuan kalau saya, lebih apa ya, hampir 100 ribuan lah ya. Nah ini tadi yang bambu udah saya lepas ya guys ya, tinggal lepas yang kecil ini. Ini ada snap ringnya ya di dalamnya. Ini snap ringnya harus dilepas dulu guys, dan pakai kunci snap ringnya yang kecil ya guys ya, yang agak kecil biar bisa masuk di sini, karena ini kecil banget. Ini saya punya snap ring yang ini guys, dulu sih pernah saya pakai, bisa guys, cuman susah guys. Moga-moga aja bisa ya. Kita lepas dulu guys. Nah oke guys, jadi ini snap ringnya udah saya lepas ya guys ya. Ya udah saya lepas ini, jadi tinggal dipukul aja ya nanti dari sini, diketok aja ya. Oh ya, ini emang kalau mau lepas bearing yang kecil ini harus dilepas semua ya guys ya. Ini sama ini dilepas ya, karena kalau nggak dilepas tuh dia akan nyangkut ke ini ya, ke pinnya roller ini ya. Ini kan muncul ya, ini kan nongol ya kalau di dalam sini. Nah di dalam sini nongol, jadi yang 3 ini harus dilepas ya. Yang ini ya, pinnya ini harus dilepas karena nanti natap ini ya. Ini tinggal dipukul aja ya guys ya, pukul aja. Nah ini udah saya lepas ya guys ya bearingnya. Nah bearing ini yang sering rusak ya guys ya, bearingnya kecil tapi tekanannya sama bebannya itu kuat banget nih, nahan puli sama nahan tarikan dari bibel ya guys ya. Jadi ini yang sering kalah tuh yang ini guys sebenarnya, bukan yang bearing bambu. Kalau yang bearing bambu biasanya rusaknya karena dilepas tadi ya, jadi ketok-ketok. Jadi gantinya emang harus satu set. Nanti masangnya yang baru juga harus hati-hati ya guys ya, karena kalau sampai penyok rumahnya dia akan seret bearing bambunya ya. Ini tinggal pasang aja yang baru. Oh ya, kalau untuk videonya emang saya potong-potong ya gitu, biar nggak panjang ya. Intinya langkahnya seperti itu gitu ya guys ya. Nah ini saya masangnya, nah itu kan bearingnya yang baru udah saya masukin dalam ya guys ya. Terus ini saya pakai mata shock 21 ya. Ini kan ukurannya pas nih ya. Nah baru nanti ini dipukul gini aja guys ya.
Jadi kapan kita cari mata shocknya yang sesuai ukuran bearingnya ya guys ya. Jadi biar kena pinggirnya ya, jangan dipukul bagian tengahnya ya. Nah ini kan pas ya, tinggal mukul aja. Nah ini udah saya pasang ya guys ya. Pastikan sampai mentok ya guys ya. Kalau dipukul udah bunyinya udah nyaring itu berarti udah mentok ya. Ya ini udah sampai kelihatan yang cekungan itu yang buat masang snap ringnya ya guys ya. Nah sampai ada cekungan di dalam situ yang kelihatan ada cekungan buat masang snap ringnya ini ya. Nah ini jangan lupa dipasang ya guys ya, snap ringnya biar nggak lepas ya. Oke. Nah ini snap ringnya udah kepasang ya guys ya. Ya kelihatan ya. Ya udah pasang snap ringnya udah. Nah, tinggal pasang yang bearing bambu guys ya. Ini tinggal sini di luar agak gampang ya. Cuman hati-hati jangan sampai penyok ya guys ya. Nanti masangnya dikasih ini guys ya, yang lama ya. Yang baru yang lama ya. Jadi kita mukulnya yang lama supaya yang rusak itu yang lama. Ya. Soalnya ini kan kalau sampai rusak dia akan seret gitu ya. Bambunya di sini akan kecepit ya, kecepit sini sama sana. Ya, dia nanti malah rusak. Hati-hati gitu. Ini jadi udah terpasang ya gitu. Udah selesai ya. Pakai aspira ya gitu. Aspira. Kalau yang originalnya kan pakainya NRT gitu. Nah, pakainya NRT. Kalau yang original ini bawaan motor ya guys ya. NRT made in China. Terus ada INA-nya nih guys ya. Ini bawaan motor ini dari INA, bikinannya NRT ya. Tapi ini walaupun bikinan Cina ini bagus nih guys, bawaan motor nih guys. Kualitasnya bagus nih. Ini udah berapa ya, dari 2018 jadi udah 6 tahunan guys ya. Ini sebenarnya nggak rusak nih guys ya. Ini rusaknya karena kepukul ini guys ya. Jadi bambunya di dalam itu kan kecepit ya guys ya. Nah ini kan rusak waktu dikeluarin tadi, kecepit nih, udah nggak bisa muter. Sebenarnya nggak rusak guys. Yang rusak itu sebenarnya yang kecil ini ya, yang ini yang kalah ini. Nah, karena bebannya beratnya harusnya agak gedean dikit lagi lah ya bearingnya ya. Tapi ini juga umurnya udah 6 tahun nih, dari pertama beli juga belum pernah diganti nih. Jadi ya kalau bawaan motor dari pabriknya itu memang awetnya guys ya. Nah ini tinggal dirangkai aja ya guys ya, dikasih gemuk stempet, udah tinggal dipasang lagi guys. Moga-moga aja permasalahan suara berisiknya hilang ya guys ya. Nah ini udah saya pasang ya guys ya, semuanya udah saya pasang, udah saya kasih stempet ya, udah semua, tinggal pasang kampas gandanya aja ya guys ya. Nah ini kalau kampas ganda ini saya pakai punyanya Suzuki Next ya, XE313 ya, Suzuki Spin ya Pak. Spin apa nih ya, lupa saya, pokoknya yang inilah XE313 ya. Ini PNP ya guys ya. Untuk Vario 110 bit itu PNP ya. Kalau bedanya kan ini nggak ada platnya kalau Next ini ya, nggak ada platnya sini ya, ini langsung gini aja ya. Ya ini PNP ya guys, ini saya beli 125 satu set nih, tuan yang ori ya guys ya. Memang harganya segitu guys, murah guys, dibanding beli kampasnya aja punya Honda ya. Ini kan juga 150-an ya guys, ini 125 satu set komplit punya Suzuki ya guys ya. Tumben spare part Suzuki murah ya guys ya. Ini ori guys ya. Kalau nggak ori pasti hasilnya nggak bagus, nggak imbang, nggak center ya. Tapi kalau ori itu dia center, jadi imbang itu. Quality kontrolnya lebih bagus. Kerasa lah pokoknya antara produk yang original sama enggak. Nah ini tinggal dipasang aja ya guys ya. Nah ini udah dipasang ya guys ya. Ini udah saya pasang semua, udah
dikembalikan ke tempatnya masing-masing ya. Terus ini kalau ini saya kasih o-ring ya guys ya, jadi biar bearingnya ini, biar yang muter itu bearingnya ya, bukan antara ini bergesekan sama dalamnya bearing ini ya guys ya. Nah moga-moga ini menghilangkan suara-suara kasar itu ya guys ya. Oh ya, sama ini ya guys ya, ini kan di apa namanya, di mangkoknya kan ada tutupnya lagi plat ya guys ya. Ini kan ada bagian menonjolnya ya guys ya. Nah yang bagian rongga-rongga ini saya kasih lem super glue ya guys ya, super glue sini. Yang kadang ini, yang ini juga kadang bikin getar ya guys, bikin suara kayak ini guys ya. Nah, ini ada bekas lemnya ya guys ya, masih ada bekas lemnya ya. Jadi saya kasih super glue yang bagian ada tongolannya nih. Nah ini kan ada tongolannya nih, bagian sininya kan ada rongganya. Nah ini saya kasih lem super glue guys ya. Ini kadang juga bikin apa namanya, bikin suara tak 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 gitu guys ya. Kalau waktu pertama kali jalan di kecepatan rendah dia akan tak 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 tak, tapi kalau udah kenceng dia akan hilang ya. Kemungkinan ada di sini ya guys ya. Nah ini kan, ini sudah kemarin saya habis ganti bearing apa, bak CVT. Sekarang bearingnya puli belakang ya. Kalau misalkan suaranya masih ada suara kasar, kemungkinan bearingnya as ini guys yang di dalam gearbox ya. Cuman itu kalau menurut saya sih kayak enggak ya, soalnya tadi waktu saya coba saya putar tanpa puli belakang ini, dia bunyinya halus ya, nggak kasar. Sedangkan kan waktu saya pasang ininya apa, puli belakangnya kasar. Nah, makanya kesimpulan saya penyebab suara kasarnya di bearing puli ini ya guys, yang kecil tadi guys ya. Jadi di video kemarin kan sebelumnya ini kan saya ada upload mengganti bearing bak CVT ya guys ya. Ternyata saya ganti masih bunyi, makanya ini saya ganti bearing poli yang belakang ya, bearing bambu sama yang kecil tadi ya. Semoga ini udah selesai masalahnya ya guys ya, karena motor ini jarang banget rusak di bagian CVT nya ya guys ya. Selama saya modif ganti part racing sekalipun ya guys ya, baru kali ini. Mungkin karena efek dipakai untuk keluar kota terus ya guys ya, jadi bearingnya pada kalah ya, karena tempat kerja saya sama ke rumah saya kan cukup jauh ya, pulang pergi tiap hari. Nah oke guys ya, jadi ini udah tinggal pasang apa namanya, bak CVT nya ya, bentuknya ya, sebenarnya sih udah normal sih guys ya, kalau menurut saya guys ya. Ada suara sedikit mendengung dikit sih, tapi biasanya juga seperti itu ya. Ya intinya moga-moga nih pergantian bearing puli belakang ini menghilangkan permasalahan berisik ya guys. Nanti setelah ditutup, setelah tutup CVT nya dipasang ya guys.